Salve sahabat Katolik, senang sekali kita berjumpa lagi di channel Katolik Roma. Dalam video kali ini kita akan mendengarkan nasihat Romo Cafe tentang bagaimana memperkuat iman dengan firman Tuhan, membaca kitab suci, menghayati dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman itu menjadi firman yang hidup. Mari belajar bersama, semoga kita semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selamat menyaksikan. Katolik terbaik, jangan lupa tiap hari selidiki kitab suci. Siap, Pastor. Tiap hari baca kitab suci. Tolong. Bukan saya yang ngomong. Santo Paulus yang omong. Dia membuat pembanding. Mau jadi CAP terbaik, kursus evangelisasi pribadi terbaik, harus bongkar, periksa, baca kitab suci setiap hari. Baca kembali ayat itu. Lebih keras, Ibu Shirley. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Masih kurang kita orang Katolik. Tiap hari baca firman. Saya bertemu dengan Romo-Romo dan teman-teman yang tidak mau baca firman tiap hari. Ini serius, sedih. Lebih memilih baca homili, bongkar internet daripada pegang mereka pun kitab suci. Sedih sekali. Nah itu udah deh, jangan lupa itu. Tiap hari kau harus baca minimal 1 bab tiap hari. Baca, coret. Jangan lepas bersih kitab suci. Kalau coret artinya engkau pernah baca. Engkau pernah, oh benar ini saya tidak mengerti. Oh, ini kata kunci bagi saya tiap hari. Tolong. Kamu baca 1 bab itu butuh berapa menit? Kalau kamu sekarang kita buat pembanding. Kamu ada di WA itu berapa menit? Teman-teman Katolik yang ada di sini. Kamu dedikasikan waktumu di WA kalian berapa menit? Baca kitab suci. Berapa menit kalian dedikasikan waktumu di WA, WhatsApp, di TikTok, bisa berjam-jam lah. di Facebook, di Instagram, di Twitter? Berapa menit kalian pergi rokok, minum dengan teman-teman? Tapi berapa menit baca kitab suci yang untuk menuntun kita kepada keselamatan dan beri kita hikmat dan menjadikan kita bijak? Kita tidak mau punya waktu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 secara jelas dikatakan, sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberimu hikmat, yang menjadikan engkau bijaksana dan menuntun engkau kepada keselamatan. Kita tidak mau baca, tapi gosipin orang, omongin jelek, kita nomor 1 di room. Bandingin. Saya bilang tidak suruh kalian dengar saya omong kitab suci. Kalian baca kitab suci handayani. Berapa menit setiap hari? Nona Ayu karena naik jadi lektor itu bukan baca untuk pribadimu, itu baca untuk orang lain Ayu nanti saya kasih tahu Iren. Sedangkan komunitas terbaik bagi Santo Paulus tadi apa? Wilbo, tadi yang kau dengar tadi dalam Kisah 17 ayat 11. Mereka lebih baik daripada yang di Antioquia. Karena apa, Shirley? Karena apa? Karena mereka yang pertama, terima firman. Yang kedua, tiap hari baca selidiki kitab suci untuk tahu yang benar itu seperti apa. Ada yang sebelah, tiap hari baca kitab suci untuk manipulasi ayat, untuk perpuluhan, untuk ini apa janji iman, untuk
apa lagi namanya itu, janji iman, persepuluhan, apa lagi satu tuh, buah sulung. Baca kitab suci setiap hari, dedikasikan 5 menit, 10 menit. Contoh nih, Injil Markus itu, contoh kalau kita mulai dari Injil Markus, berapa menit sih kita baca satu bab saja dari Injil Markus tadi? Kita mau langsung ke Markus. Contoh kalau Injil bagi para pemula, Injil Markus. Injil Markus tuh kalau kita baca tuh mungkin hanya 3-4 menit. Itu kalian tidak punya waktu kah? Bab 1. Sampai dengan ayat 1, bab 1 tuh sampai dengan ayat ke-45, hanya 45 ayat. Bab 2 hanya 28 ayat. Markus. Bab 3 hanya 35 ayat. Bab 4 ya agak panjang sedikit, 41 ayat. Itu kamu hanya minum air saja. Kamu tidak punya waktu. Tapi omong gosip di TikTok itu berapa menit? Kau sudah dengar cerita kan? Ternyata komunitas terbaik adalah mereka yang tiap hari baca kitab suci, selidiki kitab suci. Mantan KEP, kursus evangelisasi pribadi. Berapa hari yang sekolah di kursus evangelisasi pribadi ini baca kitab suci? Berapa hari yang karismatik Katolik ini baca kitab suci dalam satu hari? Berapa menit dedikasikan baca kitab suci? Berapa menit? Ayo, engkau berapa menit untuk dengar cerita dari Iren? Atau Iren bilang, sayang kita hari ini, kita 10 menit kita video call itu, 5 menit kita baca kitab suci dan contoh tentang cinta. Kita refleksikan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 14. Jika kau mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tetapi ketika aku tidak mempunyai cinta, aku tidak sama sekali tidak berguna. Contohnya, kasih itu sabar. Iren, kau sabarkah? Kasih itu murah hati. Iren, kau nih macam kau jual babi apa semua, kau tidak kasih saya macam gitu. Kasih tidak mengingat kesalahan. Kapan kalian begitu sebagai pasutri di rumah baca kitab suci? Santo Arnoldus Jansen, kenapa dia pilih Serikat Sabda Allah jadi nama dari serikat? Karena tiap hari orang tuanya baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya kongregasi yang dia dirikan, dia beri nama Serikat Sabda Allah. Dan dia baca dari kecil bersama di keluarganya. Bagaimana sekarang baca? Kalau setiap anak pergi makan, dia punya layar, dia punya HP, dia punya tablet, dia punya TV, PlayStation. Berapa sih dari orang tua di sini sama-sama baca kitab suci dalam satu keluarga? Tolong Ayu dan Iren, engkau dengar itu. Tiap hari dari kalian punya malam pertama, baca 1 bab. Tolong. Kalau tidak bagaimana dia memberikan hidup. Matius 4 ayat 4. Matius 4:4. Yang tidak tanya biar turun selesai. Saya mau kasih naik lektor Ayu. Saya aja turun, Pater. Iya. Nanti kalau tidak tanya kah? Ada pertanyaan? Tidak, Pater. Oh, Oke, pertanyaan itu kau dong. turun supaya Ayu kesini Ayu saya. Alian. Oh, Om Bilbo. Om Bilbo tadi mau omong sesuatu. Om Bilbo nanti engkau naik lagi. Biar saya Om Bilbo suruh turun. Ayu, engkau ada kitab suci di tangan atau engkau lagi sibuk? Ini yang pendukung Madrid sudah kalah nih. John Mojica nih 1-0. Kesian sekali ya Madrid. Mungkin saya bisa diturunkan Romo, mungkin yang lain mau naik juga untuk bertanya. Berarti terima kasih untuk pencerahannya Romo. Oh ya, di Matius 4:4 kata ayat mengatakan demikian.
Manusia tidak hidup dari Saya roti mau saja. bertanya, Romo. Yo, yang tidak tanya bisa turun. Saya bilang yang itu. Oke, yang bertanya bertahan. Tidak apa. Begitu. Oke, sekarang ayo engkau ada kitab suci atau belum nih? Engkau masih sibuk? Ada Pater terjemahan baru 2 dan ini terjemahan lama juga ada. Hanya kitab suci Yehova saya tidak punya Pater. Tidak Ya, selengkap Pater. Pater sih. Nanti lain kali kalau saksi Yehova coba untuk pembanding. Aduh, Oke. gosip-gosip lagi saya nih. Ini baru bangkit sama Kristus dan bangkit untuk gosip lagi. Ini bahaya sekali. Pater mau ngomel sampai Bang Ben ini kayaknya di pinggir jalan pulang dari Atas kayak kayu saya tidak bisa tanya. Oke, Atas kayak kayu tolong. Tadi pertanyaan dari itu apa tadi? Itu dia, itu dong. Bagaimana itu? Udah deh. Pertanyaan tadi udah deh itu bukan hanya untuk dia, untuk kita semua. Dedikasikan tiap hari, baca 1 bab minimal. Bantu. Engkau mengerti tidak mengerti, baca dulu. Manfaatnya nanti besar suatu saat nanti. Oke, Melki engkau tadi mau tanya atau tidak? Engkau naik duluan tadi. Oke, Melki belum. Silakan Bang apa tadi Bang? Bang Ben. Bang, Bang Ben. dari mana? Katolik, Protestan, paroki apa? Kalau Katolik. Selamat malam, Pater. Salve. Yo. Romo, saya dari Paroki De Fatima Dobo. Sebentar, Oke, siapa duluan ini? Bang Ben saja karena Paman Mel kita tadi dipanggil tidak menjawab. Habis Bang Ben kita ke Pamel. Jaringan jadi soalnya. Oh iya, Oke. siap. Kita ke Silakan Bang Ben. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk saya bisa bertanya malam ini. Saya dari ND, Paroki Katedral, saya Katolik. Yang saya mau tanya nih Pater, mengenai wujud, biasanya kalau malam Paskah ini kan wujud untuk doa arwah itu kan sangat banyak sekali Pater. Bahkan mau mulai misa itu hampir mau 1 jam lebih kita baca wujud mohon keselamatan jiwa untuk arwah yang sudah meninggal. Itu sepertinya hampir tiap tahun itu kita menunggu waktu untuk membacakan itu hampir bahkan lama sekali Pater. Yang saya mau tanya di sini itu kira-kira kalau kita tidak membuat wujud itu tuh apakah apakah bisa atau memang mengharuskan itu kita harus mengirimkan wujud itu yang hampir setiap tahun yang kita kirim orang-orang yang sudah meninggal itu, contohnya kayak keluarga saya yang meninggalnya sudah sangat lama sekali begitu. Itu saya juga kadang ini minta maaf Romo, kayak kadang bingung gitu sampai kapan kayak macam kirim wujud arwah ini hampir setiap tahun seperti itu. Sampai selama engkau masih hidup. Ini ya Karena orang Israel 4 kali dalam setahun dalam upacara besar mereka menyebut semua nama dari orang-orang yang sudah meninggal. ya Romo. Yang kedua, yang terakhir itu keputusan pastoral saya tidak bisa ambil kebijaksanaan. Itu kebijaksanaan pastor paroki katedral dan uskup setempat. Jadi saya tidak akan masuk ke sana. Saya hanya bilang kalau kau tanya sampai kapan kita mendoakan orang mati selama kau masih hidup. Siap Romo, terima kasih. 2 Makabe 12 ayat 44 45. Makabe 12 44 45. 25. 44 45. Tolong bantu type di bawah. Timotius 44 40. Sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang meninggal. Namun, jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu, ia membuat pendamaian bagi semua orang yang meninggal, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Ayo yang kau pakai headset kah? Bunyi pecah. Oke, Iya, tak kira. Pater. Pecah tadi. Kalau kayak gini Oke. suara lebih jelas, Pater. Sekarang sangat jelas.
Itu yang bagus yang begini, yang terakhir. Oke, jadi mendoakan orang mati adalah yang pertama. Kalau tidak ada harapan akan kebangkitan, percuma doa untuk orang mati. Yang kedua, mendoakan orang mati adalah pikiran yang sehat dan suci. Sampai kapan? Selama kau masih hidup. Mereka tidak mati. Di hadapan Tuhan mereka hidup. Kita ini yang berpikir bahwa mereka mati. Yohanes, Yuven, saya kasih turun engkau tadi karena saya 4 kali kasih mute kau punya mic, tidak bisa Yuven. Jadi saya turunkan, engkau perbaik dulu baru kau minta naik. Karena saya mutekan si Yuven, tidak bisa mute. Bang deh, engkau mutekan dulu. Yuven, jadi sebentar kau minta naik karena tadi saya mutekan engkau tidak bisa mutekan mic-mu. Makanya saya kasih turun. Oke, saya kasih turun. Oke, karena itu pertanyaan saya untuk Bang, kau hidupkan mic-mu. Mereka yang sudah mati itu di hadapan Tuhan mati atau tidak? Tidak mati, Pater. Kalau tidak mati, kalau kau berdoa untuk mereka salah kah? Oke, Yohanes 11 ayat 25, apakah mereka mati atau tidak? Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus kepadanya. Yohanes Akulah 11 ayat 25, Nona. kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, Aduh, sinyalnya salah. Yohanes 11 ayat 5. Jawab Yesus kepadanya. Saya punya sinyal kah teman-teman? Halo, 1212. Tadi sudah dibaca. Ya, terputus. Jawab Yesus Ayo. kepadanya. Ada sinyal pastor. Putus suaranya. Tes. Iya. Saya tidak panik teman-teman. Ini jaringan guys. Jelas Pater? Oke. Jawab Yesus kepadanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oke, tahan dulu. Oh, sinyalnya saya kah? Ayo. Jangan menggunakan ilmu cocokmologi. Kasih naik si apologetika tuh. Tolong naikkan dia. Tadi dia ada bilang untuk apa doa untuk orang mati. Tadi saya sudah baca dari Makabe, dia tidak mengerti. Tapi sekarang naikkan dia. Tunjukkan dalam kitab suci bahwa tidak bisa doa untuk orang mati. Tolong jambak si apologetika tuh. Naik kok daripada kau type di bawah. Kau tunjukkan ayat bahwa tidak boleh doa untuk orang mati. Ya itu Protestan tuh, Pater, tapi dia sering debat sama Islam itu. Ya tidak, Saya tolong. naikkan dia. Saya butuh dia, naikkan dia dulu. Ya, Ayo, teman-teman naik dia. moderator kasih tarik dia. Kau tunjukkan di ayat bahwa tidak boleh doa untuk orang mati. Kau naik ke sini, naik di atas nih daripada kau type di bawah. Kalau kau type di bawah biar ke purgatori. Tarik. Teman-teman tarik dia. Teman moderator tarik. Udah saya jambak tapi dia tidak mau terima. Naiklah daripada kau pengecut di bawah. Paksa kau teman-teman harus kalau bisa. dalam kitab suci bahwa tidak boleh doa untuk orang mati. Kau bilang saya cocok Tarik paksa, teman-teman. sekarang engkau yang harus tunjukkan kepada saya bahwa tidak boleh doa untuk orang mati. Tarik paksa Naiklah. teman-teman, tarik paksa. Berarti kau yang pengecut bukan saya. Engkau yang cocokmologi. Engkau naik ke sini. Kau harus bertanggung jawab bahwa saya cocokmologi. Sekarang kau tunjukkan bahwa di dalam kitab suci tidak boleh tidak dilarang untuk berdoa untuk orang mati. Kau naik ke sini. Naiklah. Teman-teman, kalau ada tali lasso atau tali sapi itu. Jago type di bawah, perhatikan sebentar. Daripada engkau jago type di bawah, lebih kau naik ke sini. Naiklah, baca kembali. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus kepadanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Apologetika di hadapan Allah tidak ada yang mati. Karena tidak ada yang mati di hadapan Allah, maka tugas kita 1 Timotius 2 ayat 1 saling mendoakan. 1 Timotius 2 ayat 1. Karena itu, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Bangge. Di hadapan Allah mereka yang sudah mati ini mati atau tidak? Masih hidup.
Pater. Yang ayat yang barusan kita baca bahwa kita semua mendoakan untuk semua Semua orang. Makanya tadi naik ke sini apologetika. Engkau bilang saya cocok melogi itu, saya mau lihat kau di sini nih, kau tunjukkan ayat yang tidak bisa berdoa untuk orang mati. Kau duduk sampai kau pantat bengkok, tidak akan temukan bahwa ayat mengatakan tidak boleh berdoa untuk orang mati. Kau tunjukkan ayat di mana mengatakan bahwa tidak boleh doa untuk orang mati. Sudah kabur, Pater. Berarti datang sini untuk apa? Atau minem cocomologi ternyata engkau takut, tidak ada guna. Satu pendeta yang bisa, iya kau naik ke sini lah. Sekarang saya yang jambak engkau kalau kau berani. Saya yang jambak engkau. Engkau berani, Tarik saya ya, yang Pater. jambak. Tarik aja. Bisa tarik nih. Baiklah daripada kau di bawah. Kesianlah daripada jago tulis. Naik sudah. Engkau yang bilang jago debat tuh dengan Islam dengan apa semua. Kau naik ke sini. Dia jago, Pater. Seingat saya. Saya pernah ngintip akun dia itu. Ya jago di sini juga kalau begitu. Kau naik ke sini. Dia Protestan tuh, saya mau lihat dia punya jago kitab suci di sini. Ayo naiklah. Kau tunjukkan di kitab suci di mana tidak boleh berdoa untuk orang mati. Berdoa bilang kepada nanti orang mati itu mungkin sangat belum berbeda siap. dengan berdoa untuk orang mati. Ayo mana apologetika? Engkau ingat bahwa engkau pakai apologetika. Sekarang saya mau tanya engkau apa itu apologetika. Kalau engkau Protestan, apa yang mau kau bela? Dan tunjukkan ayat yang pertama dari nama apologetika dalam kitab suci itu seperti apa. Dan kriteria biblis untuk apologia itu apa? Dari situ dulu. Sebelum kau masuk tema tentang orang mati. Naiklah. Ini kalau ada tali gampang saya tarik sih, Pater, sebenarnya. Naiklah kalau kau berani. Daripada kau sudah framing saya cocokologi, sekarang saya mau lihat kau bagaimana kau yang tidak cocokologi. Tunjukkan dalam kitab suci bahwa tidak bisa berdoa untuk orang mati. Ini kalau andai sekarang ada tali ini, saya mau tarik ini kayak sapi beneran. Siapa lagi etika nih? Mana yang oleng tuh, yang opa oleng, opa apa tuh? Naik ke sini dulu. Papa Oleng, Pater, Papa Oleng. Papa oleng apa semua, naik ke sini dulu. Tunjuk bawa yang kitab suci. Daripada Jumat Agung juga kamu framing. Orang Katolik masih rayakan Pekan Suci juga kamu framing. Ya. Masih berduka tapi mereka koar-koar, Pater. Oh, ternyata pengecutnya siapa ini ya? Kita sudah tahu. Namanya saja apologetika, pembelaan iman. Dan engkau tidak tahu bagaimana membela di sini. Tidak ada guna. Kalau kenapa kau type di bawah? Yang pengecutnya siapa? Ada satu yang namanya Liong juga. Di rumahnya Friska ancam-ancam mau debat. Kejadian satu ayat 22. Waktu saya naik, saya sudah di atas sini, kau datang sudah. Hilang. Lalu kenapa ancam? Mel Atuk saya undang dari tahun lalu, mengikuti pendatang. Deki, Ngandas, Efra suruh datang hanya dengan kitab suci di tangan, tidak usah bawa lain, karena kalian itu sola skriptura. Kayak tadi malam, Pater, apa namanya? Lalat ya. Datang hinggap sih. So, tetap pergi dan pergi bawa penyakit ke tempat lain. Lah. Oke, kita belum selesai, kita doa untuk orang mati. Jadi, Bangge, mereka yang telah meninggal tuh bagi kita meninggal, tapi di hadapan Allah mereka Hidup, Pater. karena mereka hidup, artinya kita saling Mendoakan. mendoakan, tidak masalah. Karena kewarganegaraan kita tuh rekan sewarga dengan mereka, dengan orang-orang kudus, dengan semua yang telah meninggal. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mereka anggota keluarga Allah. Kita juga anggota keluarga Allah. Menurut 1 Timotius 2 ayat 1, kita saling mendoakan, naikkan doa permohonan, doa syafaat dan doa pujian untuk semua orang. Tidak masalah. Kenapa kita mendoakan untuk orang mati?
Apologetika, kalau kau masih dengar, kau dengar ini baik-baik. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kenapa? 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Tahan dulu. Yaitu Ayo, tahan dulu. Kenapa kita tahu bahwa mereka sudah mati? Karena Allah memberikan mereka hidup. Oke. Yaitu, lanjut sedikit, yaitu Mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. untuk mereka yang sudah di neraka tidak bisa lagi. Buat apa lagi? Tidak bisa keluar dari sana. Berarti di situ ada suatu peralihan. Ada dosa yang tidak membawa kematian. Bagi Protestan bagaimana menjelaskannya? Tidak bisa, karena mereka tidak ada konsep tentang purgatorium. Karena mereka tidak mendoakan orang mati. Artinya mereka tidak percaya sendiri kepada Yesus yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Garis bawahi kata sudah, ayo di Yohanes 11 ayat 25. Kata sudah artinya past tense atau apa tense? Past tense. Nah, engkau baca dan kita lihat bahwa itu pakai past tense. Sudah mengantisipasi, Yesus sudah mengantisipasi dalam pewartaannya. Makanya Profi baca kitab suci, jangan terus percaya kalau pendeta tafsir suka-suka untuk kepentingan perut. Yohanes 11:25. Yohanes 11:25. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bang B, pakai Yesus sudah mengantisipasi tetapi pakai past tense. Walaupun sudah mati, artinya di hadapan dia tidak ada yang mati. Kita yang masih itu mendoakan mereka dari sana membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Saling mendoakan. Berapa kali pergi pendeta doa untuk saya, pendeta kau doa untuk saya juga. Berarti saling mendoakan. Sekarang kita mendoakan mereka, bagaimana mereka mendoakan kita? Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Wahyu 8 Enol ayat 3 dan 4. NCN, salam pasca untuk yang ada di Mombawa untuk sekampung. Oke, mantap. Seorang malaikat lain datang dan berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Kepadanya diberikan banyak dupa untuk dipersembahkan bersama doa semua orang. Kau jangan batu di sini lah. Kau nih batu sini bikin penyakit. Mute dulu Bang Bena. Saya ulang ya Pater, ayat 3. Sekarang 4-nya. Sekarang langsung 4 ya. Asap dupa itu pun naik bersama doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Bang Beng, sekarang kau buka, kalau mau batu kau mute dulu. Oke. Sekarang bukti bahwa mereka sudah mati tapi masih bisa berseru kepada Allah. Ya bisa. Wahyu 6 ayat 9. Wahyu 6 ayat 9. Ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunbun oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Oke, Bang B. Di sini dikatakan mereka yang telah dibumbun atau tidak? Bang B. Dibumbun, Pater. Artinya mereka telah mati atau tidak? Mereka sudah mati atau tidak? Tidak mati, Pater. Tidak, maksudnya dalam kacamata kita kalau sudah dibunuh itu mereka sudah mati atau tidak? Sudah mati. Sekarang ayat berikutnya, mereka masih bisa berseru. Yang sudah mati menurut kita ini masih berseru atau tidak? Lanjut.
Mereka berseru dengan suara nyaring. Protestan Berapa dengar itu. Yang kalian bilang orang mati tidak bisa berseru tuh, baca ayat ini. Mereka berseru dengan suara nyaring. Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi? Tapi mereka sudah mati, bagaimana mereka berseru? Ya kita harus bilang masih mereka berseru. Berarti yang bilang orang mati tidak bisa menentukan Allah itu artinya mereka ini kurang pengetahuan tentang kitab suci. Buat doktrin yang lain. Sudah bisa mengerti Bang Ben? Siap Pater, terima kasih banyak. Sudah mengerti Pater. Kalau engkau tanya saya, sampai kapan kita mendoakan? Sampai selama kau masih hidup. Siap Pater, terima kasih Kau mati banyak. dan saya mati, orang lain mendoakan kita. Artinya kita ini rekan sewarga dengan orang-orang kudus dan keluarga Allah. Dan sebagai keluarga Allah, kita saling Mendoakan. Karena mendoakan untuk orang mati menurut Makabe adalah pikiran yang suci dan mursik. Kenapa mendoakan orang mati menurut Makabe? Sangat jelas bahwa itu adalah harapan iman akan kebangkitan. Kalau tidak ada harapan akan kebangkitan, maka percumalah mendoakan orang-orang mati. 2 Makabe 12 ayat 44 sudah katakan secara jelas. Jadi selama engkau masih hidup kau doakan. Urusan Tuhan mau taruh di mana urusan dia Siap Pater, terima kasih banyak. Maka tadi apologetika bilang cocomologi, maka saya mau tanya, di mana ayatnya kitab suci mengatakan jangan berdoa untuk orang yang telah meninggal? Oke. Baik Pater, terima kasih banyak. Saya bisa izin keluar. Oke. Molo, posso cartelli o nggak stay in deh, Miuna? Kombe Pater. Nah, namanya stay in deh, nani wa cartelli o. Ini Pater, saya asli Nangapanda Pater. Ah, nangapanda, nang stay in deh, Mio. Naro, jam istirahat apa ngaro? Jangan stay in deh, na seperti orang minum air, nah. Ini murah Pater. Nih, natin din, tukang bora, dama, tunggu, baga. Capek orang ende lagi nih. Iya Pater. Terima kasih Pater. Ya, baik sudah. Iya Pater. Salah, tapi engkau tinggal di Nangapanda, Iba? Tinggal di Ede Pater, di Senggol sini. Oh, di Senggol kah? Iya, di belakang Pasar Senggol Senggol. atau di mana? Di Pasar Senggol, dekat Pasar Senggol. Oh, di belakangnya. Iya benar Pater. Oke, di belakang Senggol. Dulu jalan kaki lewat situ, potong jalan Senggol itu potong naik ke saya dulu tinggal di dekat pekuburan Mongawani situ. Pekuburan Oh Katolik. iya Pater, iya. Jalur Saya ke dulu Bonawa. SD di Bonawa, sampai kelas 2. Oh iya Pater. Makanya bisa omos ini. Banyak keluarga di Dolok situ, di belakang Dolok. Iya di Dolok. Dolok sudah masuk paroki Bonawa sekarang Pater. Ya, sekarang sudah Bonawa. Dulu kami semua katedral. Saya ini Iya, tahun 84, 85 Benar Pater. Saya baru lahir Pater tahun 87. Oke, baik. Iya Pater, terima kasih banyak sudah menjawab apa yang menjadi saya punya ini. Tapi untuk banyaknya intensif yang saya punya keputusan itu keputusan pastoral setempat, oke. Iya. Pastor Prof dan Dewan. Siap. Keresahan hati Bang Ben gara-gara tunggu intensi misa 1 jam. Ternyata Nona Ayu ini padahal sudah sering ini, cuman saya yang tidak terlalu. Bang Ben Ayu punya ini- istri nih teman SMP-nya saya Pater. Oh begitu, di Sumba kah? Iya, teman SMP-nya saya, teman asramanya saya dulu di asrama susteran di Sumba. Di Kebubak. Iya betul. Berarti dia istri di samping tuh kau bisa omongin dia. Saya dulu lama di Sumba Barat Pater jadi. Oh pantas. Iya. Kodi itu Sumba Barat kan? Ayo. Sumba Barat Masih Daya Sumba Barat sekarang. Daya. Oh Sumba Barat. Istrinya dia, rumahnya dia di Kodi. Jadi tinggal di asrama. Saya sejak orang Kabubak yang tinggal di asrama situ. Padahal rumah dekat. Iya, tapi keluarga jawabannya di Kodi dulu. Oh iya Pater. Tapi Salam buat Santi Mana Bang Ben? Oh, salam buat Santi. Iya.
nanti baru saya sampaikan. Nona. Oke. Oke, Pater, terima kasih banyak. Jack Ray, Pater ongoing formation dari universitas, saya tidak belajar apa-apa. Kau pakai nama besar universitas juga kalau simpan untuk kau sendiri tidak mengajar, tidak ada guna juga nama besar universitas. Oke Melki, ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, selamat malam Romo dan kakak-kakak semua. Saya perkenalkan, nama saya Melkisedek Rado dari Paroki de Fatima Dobo. Di sini saya mau bertanya, kemarin saya lagi masuk di roomnya dari tetangga kita agama Protestan. Mereka mengatakan bahwa kita ini orang Katolik itu menjadi budaknya Bunda Maria. Apakah itu benar? Budaknya Bunda Maria? Mana ayatnya? Kau harus tanya ayatnya. Saya sudah tanya, mereka bilang kata kita ini selalu menjadi budak Bunda Maria. Bunda Maria? Mentuhankan. Kita menjadi budaknya Bunda Maria. Doktrin di mana? Ayat mana? Dogma mana? Yang saya tahu itu para rasul berdoa bersama dengan Bunda Maria. Bantu dulu ayo. Kisah 1 ayat 13. Kau mute-kan dulu Melki, tolong kau anak nanti saya di mute. Kisah 1 ayat 13. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Sekarang ayat 14 mereka buat apa dengan Bunda Maria? Apakah mereka menjadi hamba Bunda Maria atau bersama-sama berdoa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Melki, bagaimana para rasul jadi hambanya Bunda Maria atau mereka berdoa bersama-sama? Berdoa bersama Bunda Maria, Pater. Berarti apa yang mereka omong tuh bagi saya kurang ajar sekali. Orang-orang sakit doktrinal semua di sana. Mereka itu tidak ada doktrin Protestan, itu tidak ada doktrin. Yang ada di Protestan adalah protes kepada ajaran Katolik. Itu yang mereka bisa buat dalam hidup, protes kepada ajaran Katolik. Lebih baik kau pendeta, kau bawa buka kitab suci, kau ajar kau menjemaat tuh daripada kau framing Katolik. Mereka tidak bisa hidup tanpa Katolik, baik maupun buruk. Melki, di situ dikatakan bahwa para rasul menjadi hambanya Bunda Maria atau berdoa bersama dengan Bunda Maria. Berdoa bersama Bunda Maria, Pater. Oke, sekarang Yohanes 2 ayat 3. Ketika perkawinan di Kana terjadi kekurangan anggur, apa kata Maria kepada Yesus? Yohanes 2 ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Oke, sekarang Bunda Maria katakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang saya katakan atau lakukanlah apa yang Yesus katakan, ayat 5. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Melki, Bunda Maria meminta para pelayan untuk melakukan perkataannya Bunda Maria atau perkataannya Yesus? Melakukan perkataan Bunda Maria. Ya, dengar baik-baik, saya ulang baca ya. Ya, Romo. Baca dari 3-4-5 supaya bisa mengerti. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, Ibu? Harusnya perempuan sini. Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu.
Nya di situ siapa, Melki? Apa yang dikatakan nya? Maria atau Yesus? Nya di situ. Yesus Pater. Berarti Bunda Maria hanya meminta kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus. Kalau di situ Maria adalah Tuhan, maka dia akan mengatakan kepada para pelayan, lakukanlah apa yang saya Katakan. Oke, sekarang di peristiwa salib, Yesus menyerahkan kepada murid terkasih ibunya sebagai Tuhan atau sebagai ibu. Yohanes 19 ayat 26-27. Dengar baik-baik di sini. 19, 26, 27. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Melki, mulai saat itu murid yang terkasih itu menerima Maria sebagai Tuhannya atau sebagai ibunya? Sebagai ibunya. Berarti ambil dari mana bilang Katolik mentuhankan Maria? Itu kurang ajar, bagi saya kurang ajar. Menentang semua yang mereka bilang sekolah skriptura, tapi menentang semua yang ada dalam kitab suci. Sekarang kita lihat pernyataan dari Bunda Maria di dalam Kidung Maria. Apakah Maria dikatakan Maria mengatakan sampai mulai dari sekarang semua generasi akan menyembah aku sebagai Tuhan atau apa? Lukas 1 ayat 47 Ya. dari 46. Oke. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Kecuali Protestan. Di situ dikatakan, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyembah aku. Melki? Hidupkan mic. Melki, di Kidung Maria dikatakan mulai dari sekarang segala keturunan akan menyembah aku? Tidak, Pater, tidak. Atau di situ dikatakan mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku Berbahagia. berbahagia. Sampai kapan kita sebut Maria berbahagia? Ayat 55, ayo. Sampai selama-lamanya atau Ayat tidak? 55. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan perempuan ini melahirkan seorang raja atau tidak? Ayo engkau turun ke ayat 33. Ayat 33. Dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lanjut. Kerajaannya untuk selamanya dan tidak berkesudahan. Sekarang siapa yang, di situ siapa yang melahirkan seorang raja? Ayo, siapa yang melahirkan seorang raja di situ? Maria. Oke, sekarang kita sandingkan ke kitab terakhir, Wahyu 12 ayat 5. Perempuan ini juga melahirkan seorang raja atau tidak? Wahyu 12 ayat 5. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Namun anaknya itu dirampas dan dibawa kepada Allah dan kepada tahtanya. Oke, sekarang kita harus analisa di situ. Perempuan ini melahirkan berapa anak di situ? Ayo. Seorang anak. Dan anak itu memerintah dengan gada Besi. Artinya dia seorang raja. Pembuktian lebih lanjut dari ayat itu, Mas dalam ayat itu, dia dibawa ke tahtanya. Artinya dia seorang raja. Kalau dia seorang raja, perempuan yang melahirkan raja adalah atau dinamakan atau dipanggil Ratu. Ratu. Sekarang engkau mau tahu siapa yang membenci ibunya raja? Engkau mau tahu? Ayat 17. Ayat 17. Naga itu pun marah kepada perempuan itu
lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Pertanyaan saya di sini untuk Melki. Siapa yang memusuhi atau marah kepada perempuan itu? Naga tua. Naga. Dan dia ketika dia mau benci kepada perempuan itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi di bumi. Dia sudah dibawa kemana? Bantu ayat 14. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, tempat ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya selama-lamanya. Tempat itu ada ular atau tidak tadi? Barusan dibaca Melki. Tidak, Pater. Berarti tempat itu adalah apa? Yang tidak ada ular lagi, yang tidak ada setan. Jauh dari ular-ular itu. Engkau mau tahu ular itu siapa? Ayat 9. Ayat 9. Dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ia dilemparkan. Sudah. Ayo, cukup. Artinya perempuan itu dibawa ke tempat yang tidak ada ular lagi. Artinya ada satu tempat yang tidak ada ular lagi. Apa itu? Melki. Kurang tahu. Kalau kau suci murni engkau akan masuk nih. Tempat yang engkau akan masuk kalau kau suci murni. Apa? Surga. Di sana ada ular? Di sana ada setan? Di sana ada iblis? Tidak ada. Karena tidak bisa lagi serang Bunda Maria karena sudah di tempat yang suci di surga itu. Maka iblis-iblis ini menyerang siapa? Keturunannya yang manusia, keturunan yang lain. Karena itu, setiap orang yang membenci, yang marah kepada Bunda Maria adalah iblis. Semua orang yang omong jelek tentang Bunda Maria adalah iblis. Dan iblis tempatnya di mana? Neraka. Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Ia akan Iblis berkata setan ini juga, tempatnya di mana? ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti Melki, engkau sudah mengerti sekarang? Sudah, Pater. Sudah. Pertanyaan saya, kenapa mereka jelekan Bunda Maria? Oh, ternyata sudah diwahyukan di dalam Wahyu 12 ayat 17. Bencinya kepada perempuan itu, mereka menyerang keturunan yang lain yang adalah kita. Yang adalah saksi-saksi Kristus dan yang menerima perintah-perintah Yesus. Benar, Pater. Makanya yang membenci, yang marah kepada Bunda Maria sama dengan siapa? Tadi di ayat 17 Wahyu 12. Iblis, Ular tua. naga tua, ular tua. Protestantisme yang benci kepada Bunda Maria, yang omong jelek kepada Bunda Maria, sama dengan apa? Ular tua. Engkau mau tahu? Itulah nabi-nabi palsu. Bantu dulu kita sekarang. Ini keras nih. Nabi-nabi palsu dikatakan oleh Paulus sebagai apa? Ya, nanti. Kisah 13 mulai dari ayat 6 sampai 11. Ayat 12 ya. Mulai baca dari ayat 6. Kisah 13 kita mulai baca dari ayat 6 ya, Pater. Pelan-pelan, oke. Oke. Kisah 13 mulai ayat 6. Mereka menjelajahi seluruh pulau sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Dia seorang apa? Tukang sihir dan nabi palsu. Lanjut, apa yang dibuat oleh nabi palsu ini? Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, seorang yang cerdas. Gubernur itu Sekarang memanggil konsul Sergius itu pintar ya, konsul.
gubernur ya, di situ diterjemahkan sebagai gubernur. Dia seorang pintar dan juga dia mendengarkan pengajaran Paulus. Nanti apa yang dibuat oleh nabi palsu ini? Oke, lanjut. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Karena dia apa? Ingin mendengar firman Allah. Rekan-rekan Romo yang tidak mau ajarkan firman Tuhan. Sampai politikus juga mau dengar tentang firman Tuhan. Karena itu jangan hakimi para politikus cepat-cepat. Mereka juga butuh dengar firman Allah. Supaya mereka bisa baik-baik dalam hidup. Supaya mereka bisa adil dalam hidup. Mereka juga harus dengar firman Tuhan. Lanjut. Namun, Elimas si penyihir, demikianlah arti namanya, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Banyak nabi palsu yang masuk room-room Katolik, masuk apa yang masih sekarang terjadi di TikTok. Membelokkan iman yang sesungguhnya. Nanti Paulus bilang, tidak apa-apa. Engkau relatif, engkau benar. Silakan belokkan iman. Nanti Paulus bilang apa kepada nabi palsu itu? Lanjut. Namun, Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan-jalan Tuhan yang lurus itu?" Di situ sangat jelas, hai anak iblis, penyesat. Ada kata-kata yang lain. Lanjut. Hai anak-anak iblis, penyesat. Karena iblis itu penyesat. Di dalam Wahyu 12 ayat 9, iblis itu penyesat. Baca kembali itu. Hai anak iblis, penyesat. Engkau berusaha membelokkan, engkau membenci kebenaran. Maka ketika kita omong tentang kebenaran, kita akan menjadi musuh dari mereka yang namanya iblis ini. Baca kembali. Hai anak iblis, penyesat. Engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Dulu, engkau musuh segala kebenaran. Mereka tidak mau dengar yang benar. Kalau diajarkan ajarkan yang benar, yang mengajarkan kebenaran itu akan jadi musuh. Mulai putar sana, putar sini, belok sana, belok ke sini. Seperti lagu sob teman kelas yang Mere punya, putar ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri. Tidak ketemu, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah begitu. Baca. Penyesat. Baca kembali untuk yang ajarkan, yang menentang anti kebenaran. Baca ayat untuk mereka. Hai anak iblis. Hai anak iblis penyesat. Engkau penuh dengan berbagai tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan-jalan Tuhan yang lurus itu? Tuhan bilang, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mereka bilang apa ayo? Mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Tuhan bilang, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mereka bilang simbol. Belokkan semua kebenaran. Yesus katakan, engkau mencintai saya, mengasihi saya lebih dari yang lain, dari rasul yang lain. Jawab Petrus, ya Tuhan, engkau tahu bahwa saya mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Semua dombanya Kristus digembalakan oleh siapa? Oleh Petrus. Mereka bilang, bukan, Paus tidak ada. Petrus bilang, engkaulah Petrus. Yesus bilang kepada Petrus, engkaulah Petrus. Dan di atas batu karang ini saya akan mendirikan gereja. Mereka bilang, tidak. Dan Paulus bilang dalam Roma 15:16, menjadi pelayan bangsa-bangsa lain sebagai imam. Mereka bilang, tidak, pendeta. Kitab suci bilang tidak ada pelayan perempuan, liturgis perempuan. Mereka bilang, ada. Pokoknya Yohanes bilang kalau semuanya akan ditulis tidak ada satupun buku, berarti ada sesuatu yang tidak ditulis dalam buku itu. Dalam Yohanes 2 Yohanes 1 ayat ke-12, kalau aku tidak suka tinta dan kertas, tetapi aku lebih memilih untuk omong langsung kepadamu. Berarti
Yohanes menggunakan dua tradisi tulis dan tradisi lisan. Paulus bilang, tetap berpegang pada ajaran yang kami teruskan kepadamu melalui lisan dan tulisan. Mereka bilang, sola scriptura. Yesus tidak omong tentang sola fide. Mereka bilang, sola fide. Yesus tidak omong tentang sola gratia. Mereka bilang, sola gratia. Kitab suci tidak omong bilang anak kandungnya Maria. Mereka tambah anak kandung Maria. Membelokkan kebenaran iman. Hai anak-anak iblis, kenapa kalian benci kebenaran dan coba membelokkan jalan-jalan Tuhan? Sambung ayo, setelah jalan-jalan Tuhan itu. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan kegelapan, dan sambil meraba-raba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Hai, kalian tunggu Santo Paulus datang dan bilang begitu kah? Kamu yang bolak-balikan, yang saya tidak ajarkan itu. Kamu mau apa? Ternyata siapa yang menjadi musuh kebenaran? Iblis. Dan Paulus dalam Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan yang benar saya akan menjadi musuhmu? Kalau saya menjadi musuhmu, mengatakan yang benar, artinya kalian adalah iblis. Ayo, Galatia 4:16. Galatia 4:16. Ini favorit. Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? 17-nya. Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Dan kehilangan kebenaran. Paulus bilang tidak bisa. Mau saya jadi musuh karena mengatakan yang benar, tidak apa. Dan siapakah tadi yang menjadi musuh dan yang membenci kebenaran tadi? Namanya siapa? Paulus bilang tadi. Anaknya siapa? Anak iblis penyesat. Anaknya iblis. Tadi siapa yang tanya tadi? Sampai tema ini. Oh, Bunda Maria. Ini Imam Agung. Melkisedek ini kau tanya sampai dengan kebenaran. Melki bisa mengerti? Tidak ada satu ayat kitab suci doktrin gereja mengatakan Maria adalah Tuhan bagi orang Katolik. Tidak ada. Iya, Justru Romo. dia minta kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus. Yang membenci perempuan tadi di dalam Wahyu adalah Iblis. yang marah, omong buruk tentang perempuan itu adalah Iblis. dan terlalu sayangnya Yesus kepada bundanya. Dia menyerahkan kepada murid yang terkasih. Melki, engkau adalah murid yang terkasih dari Yesus? Iya, Romo. Bawa ibunya ke rumah. Siap, Romo, siap. Oke? Mantap. Siapa yang diantara kita ini omong jelek tentang kita punya mama sendiri? Tidak ada, Romo. Hanya Protestan. Bukan hanya ibu Benar. mereka, tapi ibunya Yesus. Juru selamat. Mesias. Kristus. Makanya saya bingung juga sih, maksudnya kita ini menghargai ibu Tuhan, kenapa mereka tidak? Jangan dulu sampai ke Tuhan. Kita menghargai ibu kita sendiri. Bagaimana dengan ibu yang melahirkan Yesus? Kalau ibu kita sendiri yang melahirkan kita, kita sungguh-sungguh menghormati. Dan sampai pepatah Indonesia mengatakan surga ada di telapak kaki ibu. Yang kejang-kejang ketika omong tentang Bunda Maria sama dengan anaknya siapa? Nona? Ulang, Pater. Yang kejang-kejang ketika kita kejang-kejang. Kalau ketika iblis yang itu. kalau nah, yang kejang-kejang, Kesurupan iblis. yang kesurupan ketika kita omong tentang Bunda Maria hanya Iblis. anak-anaknya siapa? Iblis Apa kata penyesat. Santo Paulus? Hai anak iblis, penyesat. Membelokkan kebenaran dan membenci kebenaran, membelokkan jalan-jalan Tuhan.
Dan Santo Paulus memberikan karakter lebih parah lagi untuk mereka ini yang bawa ajaran yang lain. 1 Timotius 6 mulai dari ayat 3. Gila Santo Paulus itu keras sekali. 1 Timotius 6 mulai dari Sab orang-orang seperti itu sebagai apa? Oh, pakai TB1 ini bagus. 1 Timotius 6 mulai Ayat 3 dari mulai. ayat 3. Coba. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu ialah suatu sumber keuntungan. Baca sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab Tapi kita belum tahu. Kita belum tahu cukupnya apa ayat 8. Ayo langsung. Rasa asal cukup ada apa? asal Asal ada. ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tidak ada bilang Rolex, tidak ada mobil. Paulus bilang cukup ada makanan dan minuman, itu sudah cukup. Sekarang ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nanti aku tanya satu soalan boleh ya? Sebentar dulu. San, tidak nyambung bagaimana? Maksudnya nyambung begini. Kan kita lihat tadi dari ajaran nabi palsu, menyimpang dari kebenaran. Dan Paulus mengkategorikan orang-orang seperti ini adalah mereka yang tidak mewartakan perkataan yang murni dari Yesus. Karena yang ada di kepala mereka itu adalah apa? Ibadah diganti sebagai pencarian uang. San, tidak nyambungnya di mana? Kita omong tentang penyesat. Penyesat tadi membelokkan kebenaran. Di ayat ketiga, naik saja di sini kalau saya tidak nyambung di mana. Kita omong tentang bagaimana dengan pengajaran. Karena di ayat 3 itu sangat jelas tentang pengajaran. Baca kembali ayo. Karena iblis tadi, dia serangnya di pengajaran, membelokkan kebenaran. Yang telah kita baca tadi di kisah 13 tadi. Sekarang kita lihat cukup di ayat 3-nya tadi. Omong tentang pengajaran atau tidak. Jadi San, engkau harus lihat kalau saya tidak nyambungnya di mana. Naiklah, santai-santai. 1 Tunjukkan Timotius tunjukkan saya tidak nyambung karena kita masih omong tentang bagaimana kebencian terhadap kebenaran di dalam pengajaran. Oke, sampai tidak nyambungnya di mana kalau ayat 3 tadi omong tentang pengajaran. Oke. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Oke, cukup sudah. Kita lihat di pengajaran. Jadi, yang dikategorikan sebagai pengajar sesat dalam pengertian ini disamakan dengan nabi palsu. Kenapa? Karena nanti kita bandingkan di dalam kisah yang sama bab 20 ayat 28, himbauan untuk para uskup. Karena apa? Karena ada nabi-nabi palsu, serigala berbulu domba yang mengajarkan ajaran yang berbeda. Nanti lihat baik-baik di situ, San, supaya engkau tahu sambungnya kemana. Kisah para Rasul bab 20 ayat 28. Mulai dari 28.
jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pengawas, Uskup, bantu dulu. menjadi uskup untuk menggembalakan gereja Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Jadi uskup bertugas untuk menjaga kawanan gereja yang diperoleh oleh Yesus dengan darahnya sendiri. Lanjut sedikit. Ini penting sekali. Kalau kau tidak jaga, maka akan muncul siapa? Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sekarang serigala ini, yang ganas, yang buas ini buat apa? Lanjut. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid supaya mengikuti mereka. Tahan dulu di situ. Karena itu tugas dari nabi palsu tadi dengan ajaran yang palsu. Sekarang kita harus tahu serigala ini dinamakan oleh siapa? Apakah nabi palsu atau tidak? Karena di situ hanya bilang serigala-serigala yang buas. Kita belum tahu serigala di dalam konteks kitab suci itu siapa. Ayat favoritnya di ayat favoritnya Ayub, tapi kita hanya lihat ayat 15-nya. Siapakah serigala-serigala yang buas itu? Apakah nabi palsu atau tidak? Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Matius 7. Oke. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, di dalam kisah tadi serigala yang buas ini mengajarkan ajaran palsu. Dengan maksud menarik pengikut murid-murid. Murid-murid. Makanya tadi bilang San bilang saya tidak nyambung dari mana? Belum selesai penjelasan, jangan dulu just sampai saya bilang oke, sudah selesai. Oke. Makanya catat, tanya setiap kali Injil kamu catat, jangan tanya terus-terus berapa tadi kisah 20 ayat 28 sampai 32. Sekarang kita kembali lagi ke bab 20 ayat 33. Tutup dengan 32. Paulus melanjutkan bahwa untuk menentang nabi-nabi palsu itu yang bekerja hanya untuk perut mereka, nanti bisa lihat kesandingkan ke Roma, 1 Korintus dan semuanya, jangan lari ke sana. Nanti Paulus bilang begini, emas dan perak tidak ada pada saya, dan saya dalam berbagai hal saya telah memberikan teladan. Bantu dulu kisah 20 ayat 33. Dari 32 lah. Kisah 20. Mulai dari ayat berapa tadi, Pater? Tutup ayat terakhir 32 sebagai menutup, menyerahkan kalian kepada apa? Karena itu Romo-romo, sahabat-sahabatku, rekan-rekan orang Katolik, jangan lupa mewartakan firman. Karena Santo Paulus bilang, ketika saya tidak ada lagi nanti, saya menyerahkan kalian kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Lanjut. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman anugerah-Nya yang berkuasa. Ayo, Bapak Uskup, Paulus bilang begini, sekarang saya menyerahkan gereja yang kamu pimpin itu kepada kalian. Tetapi ketika saya tidak ada, saya menyerahkan kepada Allah dan kepada firman. Dan firman ini tugasnya untuk apa? Baca kembali Ayu. Nanti firman itu punya karakter, punya fungsi utama. Karena itu tolong Bapak Uskup, gerakan Romo-romo untuk wartakan firman. Baca kembali. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Allah dan kepada firman anugerah-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu warisan yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Bapak Uskup dan Romo-romo, tolong. Allah membangun kita dengan apa tadi? Firman. Wartakanlah baik ataupun tidak baik waktunya. Berhadapan dengan guru-guru, nabi-nabi palsu yang omong tentang uang dan lain sebagainya, ayat 33 dimulai.
Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja keras begini, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya Santo Paulus tidak memaksa orang untuk membayar pewartaan. Dia harus kerja. Karena itu dia tidak mau membebankan jemaat gereja. Karena itu nyata di dalam 1 Korintus 9 ayat ke-18. Apakah upahku dalam pewartaan Injil? 1 Korintus 9 ayat 18. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Pendeta, kamu baca ayat itu tidak? Baca kembali untuk pendeta yang tidak pernah dengar ayat itu, atau sengaja lewat ayat itu. Ayo, baca kembali untuk pendeta-pendeta yang tidak pernah dengar. Ayat 18. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Karena ada yang mengutus dia untuk memberitakan. Tetapi di ayat 17 akan dijelaskan. Ada orang yang tagih upah. Kalau orang tagih upah di dalam pewartaan, artinya dia tidak pernah diutus. Ayat 17-nya ya, Pater ya. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Berarti ada yang mempercayakan kepada dia pewartaan itu. Karena ada yang mempercayakan, maka ayat 18 tidak ada upah. Tidak ada upah. Mereka yang mengharapkan upah bukan dipercayakan oleh orang lain pewartaan itu, bukan diutus, melainkan yang mengutus dirinya sendiri. Karena itu mereka menuntut upah. Karena panggilan itu gratis. Profesi itu butuh diupah. Karena itu hati-hati. Pendeta-pendeta, apakah panggilan ataukah profesi? Kalau kalian anggap kependetaanmu adalah profesi, maka menurut ayat 17 yang barusan kita lihat, karena kalian mengutus dirimu sendiri, bukan orang lain yang mengutus. Kalau kalian diutus, dipercayakan penginjilan itu kepada kamu, maka tidak ada upah. Dengar itu Bapak Pendeta yang terkasih. Begitu, silakan ada yang mau tanya. Juvens tadi duluan. Melki, engkau sudah bisa mengerti? Kita ke Juvens. Oke, sudah Romo. Romo, terima kasih banyak-banyak atas pencerahannya. Semoga ini menjadi pegangan untuk saya. Carilah kebenaran, kebenaran akan memerdekakanmu. Oke, Juvens. Siap Romo. Oke Romo, izin turun ya. Yo, selamat malam Romo. Malam. Selamat Paskah Romo. Yo, Paskah. Kalau saya lihat penjelasan Romo membuat para pendeta ini udah pening Romo. Itu hanya komen saya. Tapi pertanyaan saya Romo, saya mau tahu, saya juga kurang tahu apa di Kolombia sana ada Romo ya. Ini besok kami kebetulan dari lingkungan kami menyediakan telur Paskah. Ini doktrin ini Pak Traya dibilangnya. Itu telur Paskah itu kapan ada semacam itu Romo? Atau mulai dari zaman para nabi atau dari mana itu?
Itu bukan tradisi, itu ambil terserah kamu mau buat atau tidak buat. Itu semacam kegiatan agape, menandakan cinta dan semua. Tidak bukan wajib. dogma, tidak, itu terserah. Tidak ada proki yang buat juga kok. Coba kamu kok proki, jadi itu bagian dari kreatif saja untuk menyelenggarakan iman. Tidak ada doktrin barang-barang itu. Oke? Coba engkau tanya ayo engkau ada di situ agape, telur agape di situ kan? Tidak ada, Pater. Ya, jadi Yuven, jadi engkau jangan pikir itu doktrin atau dogma. Itu kebiasaan yang merayakan Paskah. Oke? Oke, Maka contohnya kalau kalian merayakan di Paskah di Medan situ makan minum ya, di Pro kalian tidak makan minum. Tidak masalah. Itu bukan unsur liturgi. Kau bisa punya kopi telur di mana di situ orang picari dapat tuh macam begitu. Santai saja. Oke. Terus seperti malam Paskah ini Romo, itu ya, misalnya beda dengan misa biasa Romo panjang. Itu bagaimana itu Romo? Kok ada epistola dari apa namanya itu? Epistola Roman. Ya karena puncak dari iman kekatolikan ada di kebangkitan. Kalau tidak ada kebangkitan sia-sia semua perjuangan kalian selama ini. Oh gitu ya. Sejarah, maksudnya dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Panjang tuh kalau tergantung imam mau pilih yang mana. Atau banyak ngantungan tuh dari Romo, baru pulang saya, banyak yang ngantungan tuh saya. Panjang kali misa ini katanya. Tapi kan engkau bisa dilapo di situ bisa berjam-jam juga kau tidak ngantuk. Kalau saya tadi setia Romo mengikutinya Romo, makanya pulang dari gereja langsung ikuti roomnya kafe, Romo Cafe. Oke begitu. Jadi jangan marah. Engkau pergi pesta contohnya pesta di Batak, kamu menari berapa jam, Yoven? Wah lama itu Romo. Lalu kalau mau pergi misa engkau ngantuk-ngantuk? Enggak, tadi maksudnya komen-komen di sebelah saya udah lama kali ya. Misalnya ini ya katanya. Nah, kalau mereka komen begitu, kau pulang saja kalau itu. Begitu, kau pulang saja kalau itu. Saya lihat muka-mukanya Romo mau umat baru semua ini Romo. Nanti kalau orang komen gitu, kau pulang saja. Kau pergi tidur saja begitu. Oke. Begitu. Terus ada, tapi sebenarnya tadi udah terjawab tadi mau saya tanya, tapi nggak saya jawab, tanya lagi, udah dipertanyakan tadi sama kawan-kawan. Oke, mantap. Hanya itu aja Romo tadi. Yang mengeluh bilang panjang, kau bilang kopi pesta saya. Kopi pesta nikah, di sana berjam-jam kau tidak mengeluh. Hai, kalau sudah tutup pestanya, padahal masih menari. Tapi yang untuk dia yang memberikan hidup, kamu mengeluh banyak sekali. Oke, berarti tadi telurnya ini tidak harus ini Romo ya, tidak semua ya. Tidak harus. Gitu. Tapi melakukannya juga tidak salah Romo ya. Tidak salah, itu kan bagian dari kreativitasnya. Bagus untuk merayakan Paskah. Namanya kalau telur, waktu kami masih menari kecil namanya agape. Jadi telur agape, telur cinta dalam pengertian begitu. Macam kami biasa Romo, dari lingkungan kami, di setiap lingkungan itu diminta menyediakan, tapi bukan disuruh nyari. Dibuat masa dengan menu, dengan bahan telur, dengan berbagai macam menu. Dengan bahan telur. Untuk bagi-bagi itu, untuk makan-makan tuh. Tapi jangan lupa bagi untuk orang miskin. Jangan lupa bagi rotimu, bagi makanan untuk orang miskin. Tolong. Macam kalau bagi yang saya dapat besok, apa mungkin Romo? Saya mungkin dapat satu, nggak mungkin dapat dua. Tidak, yang punyamu, makananmu di rumahmu, apa yang sedikitlah untuk orang miskin. Ya kalau itu selalu kita kasih Romo. Kadang orang yang istilahnya orang gila. Maksudnya kalau kau dapat satu, kau bagi bagaimana? Maksudnya apa yang kau miliki? Jangan lupa orang miskin. Kalau saya Romo, setiap saya kerjanya di lapangan, kadang di pinggir jalan ada yang apa. Tapi kalau tidak cacat, saya nggak mau ngasih Romo. Istilahnya dia ada sehat badannya, saya nggak mau ngasih. Tapi kalau memang dia badannya cacat, ya kita wajib ngasih lah. 2.000, 5.000 kalau ada kita kasih. Oke, mantap. Tapi kalau badannya sehat Romo minta-minta, saya nggak mau ngasih tuh Romo. Saya bilang, kamu kerja lah, badannya sehat. Suruh dia kerja, oke. Tapi jangan dibilang lucu-lucu lagi saya Romo ya.
Ya sudah. Oke, mantap. Oke, nanya itu aja Romo. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Ya. Romo saya bisa ya? Ya, silakan. Ya Romo, saya sampai hari ini ya, perdebatan tentang Tritunggal itu terlalu banyak karena terlalu banyak denom di luar kita Katolik. Jadi saya tidak tahu kalau jawaban saya ini benar atau tidak. Saya selalu mengatakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, Putra dan Roh Kudus itu bersumber pada Bapa. Jadi artinya ketiga pribadi adalah Bapa yang menjadi sumber, Putranya adalah Firman tapi itu juga bersumber daripada Bapa, kemudian juga Roh Kudus juga datangnya daripada Bapa. Jadi ayat yang mengatakan bahwa Bapa sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran, itu bukan berarti dua roh di situ, karena ada yang bagian ayat tidak pernah mengatakan sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Engkau ambil dari mana? Bapa itu Engkau roh, ambil di mana roh. bilang sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran? Ayatnya mana? Ayat tidak bunyi seperti itu. Ayo bantu dulu. Kita lihat Yohanes. Bentar, Bang. Yohanes 4:23. Apakah di situ dikatakan sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran atau apa? Kita lihat analisa baik-baik. 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Oke, dalam situ. Sekarang kita lanjut ayatnya. Makanya kau jangan bacanya di situ. Lanjut ayatnya. Allah itu roh. Dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab sekarang engkau cukup sampai di situ. Engkau lihat di situ. Jadi di situ sangat jelas. Ada compare. Mau katakan bahwa Bapa itu Allah atau tidak? Rafael, di situ Bapa itu Allah. Sekarang kau harus buktikan bahwa Yesus itu Allah atau tidak. Bisa mengerti? Dan Yesus itu bersama-sama dengan Allah atau tidak? Tapi dia persoalkan ini. Sebentar saya lari ke sana. Ya, bersama-sama dengan Allah. Persoalanmu itu di Filikoe bukan dengan Protestan tapi dengan Ortodoks. Nanti saya sampai di sana. Saya sudah tahu arahnya mau kemana. Sekarang saya mau buktikan dulu Bapa itu Allah atau tidak. Bapa itu Allah. Allah. Nah, iya. Dan Allah itu roh atau tidak? Di sini yang ditanya tadi Bro, dia katakan roh Bapa dengan Roh Kudus itu sama enggak? Tahan dulu di situ. Tidak ada dua roh. Tahan dulu. Engkau ikut saya punya alur, jangan ambil tema lain dulu, nanti bingung nanti. Okay. Ayat yang barusan kita baca tadi, Bapa itu Allah atau tidak? Bapa itu Allah. Dan Allah itu roh atau tidak? Allah itu roh. Oke, kita tutup dulu di situ. Berarti Bapa itu Allah. Dan sekarang kau harus buktikan roh itu Allah atau tidak. Nanti gampang. Makanya saya bilang kita lihat dulu itu supaya engkau mengerti dalam pengertian rohnya seperti apa. Oke, sekarang Yesus itu Allah atau tidak? Itu Allah. Kau buktikan dalam kitab suci bahwa Yesus itu Allah. Iya. Engkau buktikan bahwa Yesus itu Allah. Dalam kitab Wahyu. Iya Roma ya. Kau buktikan ayat yang mana bahwa Yesus itu Allah. Makanya sekarang pengetahuan itu penting supaya engkau bisa beri jawaban. Bagaimana engkau memberi jawaban kalau kau tidak tahu? Yesus itu Allah. Bagaimana membuktikannya? Dia adalah Allah. Oke, kita lihat Kolose 2 ayat ke-9. Kolose 2 hanya pakai satu ayat karena sudah lonceng makan siangnya, oke teman-teman. Kolose 2 ayat 9 ya, Pater. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yohanes 1 ayat 1. Bersama dengan Allah dan dia adalah Allah atau tidak?
Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman menjadi manusia atau tidak, ayat 14. Firman itu Allah adalah Allah dan bersama-sama dengan Allah, dan firman yang ada adalah Allah itu jadi manusia atau tidak dalam pribadi Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Oke, sekarang kita harus buktikan bahwa sekarang Yesus Allah atau tidak di situ. Rafael, Yesus Allah atau tidak barusan di situ diomong. Yesus Allah. Oke, sekarang harus cari Roh Kudus itu Allah atau tidak. Bisa mengerti? Bagaimana buktikan secara biblis Roh Kudus itu Allah? Oke, Kisah 5 mulai dari ayat 1. Kisah 5 mulai dari ayat 1. Ada seorang laki-laki bernama Ananias. Ia bersama istrinya Safira menjual sebidang tanah miliknya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Ayo baca ayat 3 kembali. Ayo, baca ayat 3 kembali. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Sekarang apa yang didustai? Ananias mendustai siapa di situ, Rafael? Ya? Roh Kudus Romo. Oke. Sekarang lanjut ayatnya. Yang mendustai Roh Kudus mendustai Allah atau tidak? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat 9. Ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Yang didustai oleh Ananias dan Safira adalah Roh Kudus. Dan barang siapa mendustai Roh Kudus, dia mendustai Allah. Rafael. Allah. Baca kembali ayat 3 dan 4. Mendustai roh Allah atau mendustai Allah? Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Artinya, kesimpulan, Roh Kudus itu Allah? Allah. Sekarang kita sudah membuktikan secara biblis bahwa Bapa itu Allah. Sekarang kita bantu dulu. Bapa itu Allah supaya lebih jelas. Efesus 4 ayat ke-6. Efesus 4 ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Oke. Kita sudah membuktikan Bapa itu Allah, Putra itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah. Substansi kealahannya sama atau tidak di situ? Esensi, substansi. Rafael,
Kita kalau ngomong tentang substansi, Tiga-tiganya ada sama atau Allah. tidak kealahannya? Sama-sama Romo. Sama. Sekarang fungsinya yang berbeda. Allah mengutus, Yesus merealisasikan, dan Roh Kudus meneruskan. Bantu dulu, Yohanes 14 ayat ke-26. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Namun, penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama. Engkau mengerti kata dalam nama? Secara biblis artinya apa? Dalam otoritas. Ini penting, dalam nama. Contohnya, Rafael, ketika engkau ingin menikah dengan seorang, dengan putri dari keluarga sebelah, keluargamu akan mengutus orang lain yang akan berbicara dalam nama keluargamu, dalam otoritas keluargamu. Dia tidak datang sendiri. Karena itu dalam Yohanes 14:26, Bapa mengutus Roh Kudus dalam kuasanya siapa? Dalam kuasanya Yesus. Sekarang Bapa mengutus Yesus dalam kuasanya siapa? Kita buat pembanding. Yohanes 5 ayat 43 kalau tidak salah. Yesus bilang, aku datang dalam nama siapa? 43. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Persoalan tentang filikoe dengan ortodoks, mereka mati-matian di Konsili Konstantinopel. Karena pada saat itu bukan untuk menjawab serangan terhadap Roh Kudus, melainkan terhadap Yesus. Karena itu porsi prioritas adalah mengatakan Yesus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Tetapi engkau akan baca ayat yang berikut, Yohanes 20, 22, 23. Siapa yang mengutus Roh Kudus juga? Yohanes 20, 22, 23. 23. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Karena itu segala perintah diberikan Yesus melalui Roh Kudus. Kisah 1 ayat 2. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi saksi juga melalui Roh Kudus, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Rafael, sampai di sini engkau bisa mengerti? Bukan dalam perbedaan esensi, melainkan dalam fungsi. Esensinya Allah. 3 pribadi, 1 Allah, 3 pribadi. Dan punya fungsi masing-masing. Roh Kudus diberikan, segala perintah diberikan melalui Roh Kudus. Melalui kuasa Roh Kudus jadi saksi. Bapa mengutus dalam namaku Roh Kudus, penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Yesus bilang, terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Menghembuskan para rasul. Apa yang kau tidak mengerti dari misteri Tritunggal Maha Kudus setelah penjelasan ini? Itu sebenarnya Allah sendiri kan? Berarti Allah itu di dalamnya ada firman dan roh. Bukan begitu ya? Karena mereka kadang-kadang jadi wujudnya Bapa itu seperti apa? Kalau dalam Alkitab itu sang sumber. Cuman mereka persoalannya itu kayak terus wujudnya Bapa itu seperti apa? Roh kah? Ya, tadi sudah bilang Allah itu roh. Tetapi yang kita lihat, yang Yesus ini adalah lukisan gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Pribadi yang bisa kasat mata ini adalah yang kita lihat, yang dia yang menjadi manusia.
siapakah Yesus? Dia adalah gambaran dari siapa? Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Dia adalah gambar Allah dari Allah yang tidak kelihatan. Rafael, jangan sampai engkau seperti Santo Agustinus mau isi misteri Tritunggal Maha Kudus di kepalanya yang kecil. Dia jalan-jalan di pinggir laut, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang buat lubang dan mengisi samudra di situ. Dia tanya kepada anak kecil itu, Agustinus, kau apa yang kau buat? Anak kecil itu isi semua samudra dalam lubang yang kecil ini. Agustinus, tidak mungkin. Bagaimana mungkin lubang yang kecil itu mengisi semua samudra? Lalu anak kecil itu bilang ke Agustinus, demikian pun kepala yang kecil yang kau miliki tidak bisa mengisi misteri Tritunggal Maha Kudus. Rafael, kitab suci bukan kitab sains, bukan kitab ilmu pengetahuan, itu kitab iman. Kalau engkau masih menggunakan akal budimu dalam mengerti konteks ini hanya dari sudut pandang sains, ilmu pengetahuan, maka sampai engkau masuk kubur pun engkau akan tidak terima, engkau tidak akan menerimanya. Yesus bilang dia tidak sendiri. Yohanes 16 ayat 32. Yang kau lihat itu wajahnya Yesus, gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Dan Yesus bilang apa? Yohanes 16 ayat 32. Dia sendiri atau dia tidak sendiri? Kalau dia adalah Bapa, bagaimana dengan ayat itu? Engkau jangan sampai engkau masuk nanti unisitarian, berbahaya sekali. Bahwa nama Allah yang sesungguhnya adalah Yesus, tetapi punya 3 gelar. Perjanjian lama gelarnya Bapa, perjanjian baru gelarnya Putra, Anak, dan setelah kebangkitan gelarnya adalah Roh Kudus. Di sini Yesus bilang, saya tidak sendiri. Yohanes 16:32. Saya mau makan siang. Yohanes 16 ayat 32. Lihat, saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Sebab Bapa menyertai aku. Yesus bilang dia seorang diri atau dia adalah Bapa di situ, Rafael? Bapa menyertai dia. Jadi ada dua orang di situ, Yesus dan Bapa. Sekarang kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana dengan pembaptisan Yesus? Kita ambil dari Lukas punya sampelnya. Lukas 3 ayat 22. Di situ berapa pribadi di situ? Kalau Yesus adalah Roh Kudus, Yesus sendiri jatuh di atas kepalanya sendiri. Dan kalau Yesus adalah Bapa, maka suara yang keluar dari surga itu, inilah anakku yang terkasih. Bagaimana kalau dia adalah Bapa, dia teriak lagi bahwa dia adalah anak? Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Bagaimana seorang unisitarian, Onenes, di situ akan menjawab pertanyaanku di sini? Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atas dia. Bagaimana Yesus yang adalah Roh Kudus tindis dia punya kepala? Sekarang Yesus adalah Bapa. Bagaimana mungkin dalam waktu yang sama Yesus dan Bapa adalah sama, dalam pengertian dia adalah Bapa, lalu terbukalah langit dan mengatakan ini adalah anakku yang terkasih. Pada saat yang sama di situ Yesus adalah Bapa dan Yesus adalah anak, dan Yesus berkata kepada dirinya sendiri dia adalah Bapa dan dia katakan engkaulah anakku. Bagaimana mungkin? Pertanyaan saya untuk Rafael. Rafael, engkau adalah Bapa? Rafael, contoh di keluarga, engkau adalah Bapa dari anakmu? Iya, pasti. Kalau aku jadi Bapa, pasti ya. Oke. Dan anakmu adalah engkau? Tidak. Tetapi esensinya sama. Sama-sama manusia. Anakmu bukan manusia, sama-sama manusia. Kalau yang komparasi analogi yang lebih sederhana. Anakmu bukan engkau dan engkau bukan anakmu. Tetapi esensi bahwa kalian berdua adalah manusia. Manusia. Contohnya, fungsinya sama tidak engkau dan anakmu? Kalian berdua manusia, tetapi fungsimu dan fungsi anakmu sama?
Tidak sama. Kalau fungsinya sama, Tidak sama. kasihan dengan istrimu. Ya Romo ya. Bisa contoh radikal seperti ini. Kalau fungsinya sama antara engkau dan anakmu, kasihan dengan mamanya dan juga yang sama adalah istrimu. Romo benar. Maaf, pakai contoh yang lebih radikal seperti ini. Makanya karena itu Yesus tadi menurut Kolose 1 ayat 15 adalah gambar dari Allah yang tak kelihatan. Makanya dia bilang, barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Tapi dia bukan Bapa, esensi kealahannya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap keserupaan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan mengambil gambar seorang hamba dan menjadi manusia. Engkau tahu tidak esensi, Rafael, esensi atau substansi? Itu adalah kenyataan atau realita. Bukan, substansi itu, esensi itu lebih jauh dari itu. Yang ada di dalam botol ini apa? Air. Saya tuang ke botol ini juga. Dia tetap air atau tidak? Air. Ini juga air. Air Romo, air. Air. Iya. Artinya wadah botol ini tidak mengubah substansi yang adalah air atau esensi. Bisa mengerti? Oke. Makanya tadi saya tanya, engkau dan anakmu substansinya, esensinya adalah manusia? Adalah air? Contoh air. Iya. Tapi di dalam tempat yang berbeda. Satunya engkau sebagai bapak, satunya dia sebagai anak. Fungsinya sudah berbeda. Fungsinya beda tapi satu Allah. Jadi kalau gitu Jehovah bilang mereka itu semua Jehovah, gimana itu? Itu seperti sama saja bunyinya. Jehovah, semua itu katanya saksi Jehovah itu adalah Arianisme modern yang menyangkal kealahannya Yesus. Bagi saksi Yehova, kalau engkau ada kitab suci Yehova, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu suatu Allah. Mereka menyangkal Yesus. Dan bagi saksi Yehova, Yesus sama dengan malaikat Mikael. Kita baca kitab suci saksi Yehova, frater, karena ayu tidak ada, engkau baca Yohanes 1 ayat 1, sadis merubah kitab suci di situ. Nih, saya punya Alkitab Bidat itu, saya punya koleksinya banyak sekali. Ini salah satunya ya. Ini punya saya mau makan saksi siang cepat frater, saya mau makan siang. Oke, ya. Kita langsung Yohanes yang dimintakan 1 Romo ya. Ayo, engkau baca kitab suci yang normal, yang bukan saksi Yehova yang kau baca tadi. Yohanes 1 ayat 1 contohnya. Lalu kita baca dulu saksi Yehova punya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tahan dulu. Dan firman itu adalah Allah. Sekarang saksi Yehova punya. Oke, ini ya. Menurut Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman itu ada. Dan firman itu, biar saya pakai petunjuk aja ya. Biar mudah. Pakai ini aja deh. Ya, pada mulanya firman itu ada. Dan firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah suatu Allah. Engkau sudah mengerti di sini? Berbahaya sekali. Dikatakan suatu Allah. Iya. Dan itu hanya kecil. Bagi saksi Yehova, Yesus itu bukan Allah. Suatu Allah, semacam ilah. Bahaya sekali. Bahaya, kurang ajar mereka. Ya. Itu karena Sangat dalam bahaya. bahasa asli juga itu bersama Allah. Dan A-nya besar. Makanya itu hati-hati dengan saksi Yehova, adalah Arianisme modern yang menyangkal kealahannya Yesus. Oke, saya makan siang dulu ya, teman-teman. Jangan marah ya.
Tadi sudah lonceng tadi. Si Romo, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, Father. Oh ya, ini Bro Rafael nanti kalau mau butuh catatannya aku ada di sini. Aku belum bisa nunjuk kameranya karena lagi di perbatas kayaknya. Begitu. Tapi ya, nanti kalau minta catatan ayat-ayat soal saya itu follow, tadi saya follow. pertanyaanmu, udah aku catat ya. DM aja. Oke, Rafael, engkau bisa masuk di Yosef, engkau bisa masuk di ya tokaron, tranquilo. Engkau bisa masuk di YouTube Epifani Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci. Oke? Halo? Terima kasih, Romo. Saya akan cari. Lihat Iya, YouTube Romo. Epifani Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci. Jadi bongkar semua dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Kita langsung ambil contoh Yesaya 58 ayat 16 langsung saja. Dan sekarang Allah mengutus saya dengan apa? Ayo. Yesaya 58 ayat ke-16. ayat Yesaya 58 ayat cuman sampai 14, Pater. 48. 48 ayat 16. Oke. Mendekatlah kepadaku dengan ini. Dari dahulu tidak pernah aku berbicara dengan rahasia. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Ketika Sekarang terjadi penciptaan dan semua, aku ada di situ. Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. tetapi aku ini siapa? Ayat 12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Artinya dia adalah Alfa dan Omega, Rafael. Alfa dan Omega. Siapakah Alfa dan Omega di dalam perjanjian baru? Wahyu 1 Yesus ayat di dalam kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat ke-8 kalau tidak salah. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan karena itu nubuat dipenuhi dalam Yesus. Sekarang Allah mengutus aku dengan rohnya di dalam pembaptisan. Yesus dibaptis, turun Roh Kudus di atas kepalanya, dan suara dari surga mengatakan, ini adalah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Begitu ya Rafael. Banyak sekali dalam ayat-ayat perjanjian lama yang kita bongkar, tapi yang karena saya mau makan siang. Kalian mau tidur surga atau belum? Sudah mau jam 1 nih. Ya, Ina. Lanjut besok pagi, Pak. Romo, ya nanti selain mari saya tanya lagi. Ya. Terima kasih Romo, terima kasih, nanti saya berkat kalian semua. lagi. Oke, terima kasih, Silakan Ayu. dulu Romo. Terima kasih. Semuanya, minta maaf saya harus tutup. Oke. Terima kasih semua. Rafa, engkau hampir jatuh di Unisitarian? Tidak. Saya Katolik sejati. Saya akan terus Engkau menguasai. sedikit terpengaruh, tergoncang sedikit dengan Unisitarian atau Onenes? Sedikit pun tidak Romo. Justru saya mau berusaha supaya saya juga bisa menjawab dengan tepat. Makanya saya mau datang sini bertanya. Saya terus mau terus belajar. Oke, belajar. Karena saya takut saya salah jawab Romo. Nah, seperti Vina katakan bahwa Tritunggal Maha Kudus adalah kesatuan aksi. Tetapi mereka kerja selalu sama-sama. Seperti Bapa mutus aku mutus kalian. Terimalah Roh Kudus. Seperti itu. Kesatuan aksi di dalam gereja, di dalam Efesus 4:4-6. Satu gereja, satu pneuma, satu Tuhan, Kyrios, dan satu Allah, Theos. Jadi selalu bersama-sama dalam pengertian kesatuan aksi. Oke, besok saya makan siang. Makanya Bapak Pendeta dong belajar filsafat sedikit supaya, karena di dalam terminologi teologi, filsafat adalah pelayan teologi. Jadi kita karena itu semua fakultas filsafat dan teologi, filsafat dulu untuk masuk ke teologi. Karena untuk memecahkan sesuatu yang metafisika, jadi engkau harus punya struktur dan hierarkis dalam berpikir, kalau tidak memang susah. Bukan soal struktur, tapi dia punya hierarki di dalam berpikir. Untuk sesuatu yang metafisika, kau tembus bagaimana dengan sesuatu yang fisika.
Makanya itu agak susah. Oke, terima kasih untuk semua. Persoalan di sini para pendeta dong. Tidak ada pelayannya teologi, jadi langsung tembus teologi tanpa servernya apa? Kan butuh server. Untuk masuk ke sana butuh server. Servernya apa? Untuk memecahkan sesuatu yang teologi, tapi mentalitas berpikirnya belum diformat, bagaimana? Servernya nggak ada untuk tembus sampai di sana. Oke, baik.